Sebanyak 17 anggota TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan terhadap bawahan menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa 28 Oktober 2025. Tindakan yang dilakukan telah mengakibatkan meninggalnya Prada Luki Sefril Saputra Namo. Ke-17 terdakwa merupakan prajurit yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangemere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Humas Pengadilan Militer 315 Kupang, Kapten CHK Damai Krisdianto menjelaskan, sidang perdana mengagendakan pembacaan dakwa serta memeriksa 12 orang saksi meski baru 4 orang saksi yang hadir. Bahwa pada hari ini Pengadilan Militer 315 Kupang telah membacakan berkas perkara nomor register 41-K /PM 3 Romawi /15 /AD /10 Romawi /2025 dengan terdakwa terhadap Sertu Thomas Kesantis Awi dan kawan-kawan 16 orang. Bahwa sidang hari ini yaitu adalah pembacaan dakwaan karena penasihat hukum dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau versi yang sedang akan dilakukan dengan pemeriksaan saksi. Bahwa pada hari ini Unsur telah memanggil sebanyak 12 orang saksi, namun pada hari ini yang hadir berjumlah 4 orang. Pengadilan Militer 315 Kupang juga telah menggelar sidang untuk perkara terpisah dengan terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal. Dalam dakwaannya, auditor militer menyatakan terdakwa diduga turut memukul korban serta membiarkan korban Prada Luki Sefril Saputra Namo dianiaya. Terdakwa pun diancam dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara, kasus penganiayaan terhadap bawahan ini dibagi ke dalam 3 berkas perkara dengan total 22 tersangka. Keluarga almarhum Prada Luki Sefril Saputra Namo pun berharap proses persidangan berjalan transparan dan adil, serta seluruh pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan hubungan politik dan keamanan antar negara menjadi hal yang perlu ditingkatkan oleh anggota ASEAN. Hal ini disampaikan Sugiono dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Penanganan kejahatan transnasional menurut Menlu menjadi isu yang paling menarik perhatian negara-negara di ASEAN. Sugiono menyebut korban dari tindak kejahatan tersebut bukan hanya warga negara Indonesia, melainkan juga negara-negara lainnya di kawasan. Yang menjadi korban kebanyakan adalah anak-anak muda, ya kan, yang terjebak dalam. Jadi itu juga jadi concern kita. Saya kemarin mengusulkan, Indonesia mengusulkan bahwa perlu ada satu inventarisir terhadap lembaga-lembaga yang yang sebaiknya berkoordinasi antara negara-negara anggota ASEAN untuk bisa memonitor, kemudian mengawasi dan terus mengikuti perkembangan di sini. Menlu menegaskan dalam forum KTT ASEAN, Indonesia menekankan bahwa sentralitas ASEAN tak hanya sekedar slogan, tetapi juga harus benar-benar diwujudkan secara nyata, mulai dari peningkatan hubungan ekonomi, sosial, budaya, termasuk keamanan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menguji 2 teknologi gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME dari Cina. Pengujian gasifikasi batubara juga dilakukan untuk teknologi gabungan antara Korea Eropa. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan hasil dari pengujian nantinya akan menentukan teknologi dari mana yang akan digunakan oleh Indonesia. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur dalam negeri terhadap kebijakan DME tidak menjadi kendala bagi pemerintah. Nggak ada masalah, karena itu kan DME itu kan pakai batubara low kalori. Dan batubara kita kan cadangan kita banyak sebenarnya. Dan teknologinya sekarang sudah jauh lebih efisien. Memang kesini itu teknologinya semakin berinovasi ya. Jadi akan jauh lebih baik. Bahlil menambahkan proyek hilirisasi batubara menjadi DME merupakan salah satu dari 18 proyek yang sudah menyelesaikan konsep dan studi kelayakan.
Konsep dan studi tersebut dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. PT KAI Komuter Indonesia menyelenggarakan sosialisasi anti pelecehan seksual bertema Stop Kekerasan Seksual di Transportasi Publik. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sosialisasi dilakukan mulai dari Stasiun Sudirman Baru BNI City Jakarta hingga ke Stasiun Manggarai. Sosialisasi dilakukan dengan membagikan bibit tanaman, stiker, dan merchandise kepada para penumpang KRL. Public Relation Manager PT KAI Komuter Indonesia, Leza Arlan menjelaskan, kampanye ini bertujuan untuk menyebarluaskan pesan positif, membangun kesadaran publik, hingga mengajak serta memberanikan para pengguna KRL untuk melaporkan jika menjadi korban pelecehan seksual. Kegiatan ini pun kedepannya akan dijalankan secara berkelanjutan. Leza menegaskan petugas KAI siap akan menindak bila ada kasus pelecehan. Kami mengajak kepada seluruh pengguna untuk selalu tetap waspada. Kita harus berhati-hati dimanapun posisi kita, karena dengan kondisi sekalipun kondisi tidak padat itu bisa terjadi. Nah, artinya disitulah kita harus aware terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu sih tujuannya. Dan kita juga mengajak kepada seluruh pengguna ataupun pengguna lain yang melihat tindakan yang mencurigakan itu bisa langsung membantu atau melaporkan kepada petugas. Di sisi lain, PT KCI juga memastikan fasilitas KAI kini telah dilengkapi CCTV Analytics yang dapat mendeteksi wajah pelaku kriminal. Tidak hanya itu, khusus pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, KAI Komuter lain juga menghadirkan bilik curhat sebagai kampanye kesehatan mental melalui konsultasi bersama ahli. Selamat Hari Sumpah Pemuda, stop kekerasan seksual di transportasi publik. Selamat Hari Sumpah Pemuda, stop kekerasan seksual di transportasi publik.